Ya, selamat sore semua. Perkenalkan saya Susila Darmawan dengan NIM 0117055503125008. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang telah saya buat dari mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Penjualan pada Apotek Aulia Farma ya. Nah, kita langsung masuk di bab pertama aja ya. Bab pertama, untuk pendahuluannya latar belakang di sini saya jelaskan sedikit jadi ini ya, saya jelaskan sedikit di bab 1 pendahuluan. Jadi intinya kebutuhan terhadap informasi yang berkualitas sangat dibutuhkan oleh Apotek Aulia Farma pada sistem informasi yang sedang berjalan di Apotek Aulia Farma. Proses masih menggunakan cara manual dengan transaksi dengan nota-nota dan histori penjualan obat pun dilakukan di buku besar ya. Nah, jadi sehingga penelitian ini bermaksud untuk mengembangkan atau merancang sistem informasi penjualan apotek berbasis web untuk Apotek Aulia Farma dengan rumusan masalah. Bagaimana sistem informasi apotek yang sedang berjalan di Apotek Aulia Farma, bagaimana pengembangan atau perancangan sistem informasinya, tujuannya untuk mengembangkan sistem informasi di Apotek Aulia Farma untuk mengetahui sistem informasi apotek yang sedang berjalan ya, untuk merancang sistem informasi penjualan di Apotek Aulia Farma. Di sini juga ada tujuan dan manfaatnya, batasan masalahnya. Nah, ini sistematika penulisan. Nah, untuk bab 2-nya di sini terdiri dari landasan teori ya, yang ada seperti pengertian sistem, lalu pengertian sistem informasi, lalu pengertian basis data atau database, pengertian PHP, hypertext preprocessor, pengertian HTML, hypertext market language, dan pengertian MySQL, pengertian UML. Lalu ada juga pengertian model pengembangan sistem, dan terakhir pengertian penjualan. Nah, kita masuk di bab 3 ya, analisis dan hasil pembahasan. Di sini lokasi penelitian untuk mengembangkan suatu sistem itu ada di Apotek Aulia Farma yang ada di Jalan Srengseng Raya nomor 77 ya. Srengseng Raya di Jakarta Barat. Nah, gambar umum instansi sejarah singkatnya didirikan oleh Bapak Anwar selaku pemilik. Nah, visinya untuk misinya. Nah, ini logo Apotek Aulia Farma ya. Nah, ini suatu organisasi yang dikepalai oleh kepala dan pemilik apotek, apoteker, ada asisten apoteker, dan kasir. Karena Apotek Aulia Farma ini salah satu apotek yang kecil yang ada di pinggir jalan, bukan apotek besar ya. Jadi, nah di sini ada metodologi pengumpulan data. Nah, metodologi pengumpulan datanya dengan data primer ya, itu dengan wawancara, observasi. Nah, di sini metode perencanaan sistem, saya menggunakan metode waterfall. Metode waterfall seperti ini, pertama analisis kebutuhan, lalu dilanjutkan dengan desain sistem, dilanjutkan lagi dengan penulisan kode program, dilanjutkan dengan pengujian program dan penerapan program. Nah, lalu ada analisis kebutuhan sistem. Nah, di sini analisis kebutuhan sistem saya menggunakan metode analis SWOT, yang dimana ada strength atau kekuatannya Apotek Aulia Farma telah memiliki perizinan ya. Terus yang kedua weakness-nya, setiap transaksi dan laporan penjualan harus dihitung secara manual dan mengecek satu persatu catatan penjualan buku besar ya. Opportunities, kesempatan. Dengan adanya kendala data, timbul ide pembuatan sistem yang baru dengan menambah opsi laporan penjualan agar memudah pembuatan laporan penjualan. Threat-nya, ancamannya itu terjadi karena manual, jadi mudah untuk diselewengkan oleh karyawan atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini ada diagram alir penelitian. Di mana kita start, studi lapangan, identifikasi masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, analisis kebutuhan, sistem dan sistem berjalan, melakukan perancangan sistem, implementasi sistem, dan selesai. Nah, dilanjutkan lagi analisis sistem berjalannya. Seperti sebelumnya kita bahas, kalau Apotek Aulia Farma itu masih menggunakan proses penjualan secara manual ya. Dan perancangan sistemnya kita menggunakan use case diagram, ada activity diagram juga.
Nah, seperti ini ya use case diagramnya. Activity diagram kita ada terdiri dari activity diagram beli, yang dimana sistem menampilkan halaman utama, lalu user memilih pembeli, lalu menampilkan form pembelian obat, lalu user pilih obat yang dibutuhkan oleh pelanggan, menampilkan langsung sistem menampilkan form pemesanan obat, input jumlah pelanggan, jika pesan maka akan menampilkan kode pemesanan, jika membatalkan pesanan maka akan kembali ke memilih tambah barang. Nah, di sini ada penjelasannya juga ya. Di bawah sini penjelasan activity diagram. Nah, di sini ada aktivitas konfirmasi beli. Yang pertama sistem menampilkan halaman utama, lalu user memilih konfirmasi pembelian, lalu sistem menampilkan form konfirmasi pembelian, lalu si user memasukkan input kode pemesanan dan nomor identitas. Nah, nah identitas ini yang kita isi pas di form pembelian ya. Jadi pembelian sebelum kita melakukan pesan itu ada kita isi nama pelanggan sama nomor identitas, ada kode identitas. Langsung kita pesan-pesan, nanti di situ muncul. Nah, ketika kita melakukan konfirmasi pembelian, nah dimasukkanlah kode pemesanan dan nomor identitas yang kita masukkan tadi di form pembelian. Lalu kita konfirmasi, jika sesuai dengan data valid, maka akan masuk ke pemesanan berhasil dikonfirmasi, jika tidak akan menampilkan form konfirmasi pembelian kembali ya. Atau ada notif kode pemesanan tidak ada. Gitu, seperti itu. Tidak sesuai atau tidak ada sama sih. Lalu activity diagram login ya. Itu untuk admin. Jadi gunanya admin login di sini untuk mengecek data transaksi, daftar obat, dan menambah obat. Itu ya seperti menambah data obat, keterangan obat, jumlah obat, seperti itu ya. Dan harga obat. Di sini ada aktivitas diagram transaksi yang dimana khusus untuk menampilkan riwayat transaksi. Nah, seperti ini diagramnya. Dan diagram obat seperti ini. Diagram obat dia mempunyai dua menu. Ada menunya yaitu menu tambah obat dan menu daftar obat. Jika user memilih tambah obat, maka menampilkan form tambah obat, input data obat baru, klik tambah, dan pasti akan menyimpan data teman obat. Jika daftar obat, maka akan tampilkan daftar obat ya. Nah, di sini kelas diagramnya. Nah, di sini untuk IRD, Entity Relationship Diagram. Nah, ini untuk spesifikasi database-nya. Seperti ini ya. Ada database admin, obat, lalu ada pemesanan, terus ada pembeli, ada detail pemesan. Nah, seperti itu. Nah, ini implementasi atau mukanya. Langsung saja masuk ke bagian aplikasinya ya. Jadi masuk ke aplikasinya. Nah, di sini adalah localhost PHP adminnya ya. Di sini nih apotik, di sini ada bagian admin. Nah, tunggu ya. Nah, ini admin, detail pemesanan, ada obat, tabel obat, database pembeli, pemesan. Nah, lanjut masuk ke bagian interface webnya ya. Nah, di sini ada tampilan halaman utama Apotik Aulia Pharma. Nah, jika kita mau melakukan pembelian obat, maka kita tinggal klik button beli di sebelah sini. Nah, kita tambah barang, maka sistem akan menampilkan daftar obat. Nah, seperti ini. Contoh kita ambil daftar obat yang ini ya, betadin ya. Dengan cara beli, kita jelasin dulu. Pertama kalau kita mau lihat kegunaan barang ini kita bisa lebih detail. Nah, seperti ini. Nah, ini manfaatnya ya. Konsumsi oleh dewasa, harga satuan 25.000. Kita kembali, kita pencet beli. Nah, jika beli seperti ini. Nah, jika kita menambah barang, nambah obat, maka kita tinggal klik lagi tombol tambah obat, kita pilih beli lagi. Nah, seperti ini. Nah, jika kita mau menghapus obat yang tidak diinginkan atau kita cancel pembelian obat salah satu obat, maka kita tinggal pencet hapus. Nah, hapus. Jika sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan obatnya, maka kita tinggal masukkan nama lengkap, contoh nama Muhammad untuk pelanggannya ya. Muhammad, nomor identitas kita bebas. Kita mau 1, 2, 3, 4, 5 pun nggak masalah. Kita langsung pencet pesan. Nah, maka pesan akan tampil halaman
ini ya, halaman kode pemesanan. Jadi kita gunanya pertama lagi untuk bagian user, kasir kita untuk copy. Nah, seperti ini. Dan konfirmasi pembelian kita pencet di sini, kita klik, kita masukkan kode pembelian tadi. Nah, kita buang dulu ya untuk spasinya. Nah, kita masukkan tadi kan identitas 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita langsung enter aja. Nah, maka di sini akan muncul notifikasi pemesanan dan kode pembelian berhasil dikonfirmasi atas nama Muhammad. Sesuai ya dengan yang tadi. Nah, apabila kita memasukkan kode pemesanan tidak sesuai yang belum kita masukkan di form di halaman pembelian tadi, pembelian obat, kita masukkan dengan kode yang berbeda, dengan kode pembelian berbeda, nomor identitas berbeda, maka akan muncul notifikasi tidak ditemukan kode pemesanan tersebut. Nah, apabila bagaimana jika kita membeli barang tapi kita tidak jadi membeli? Contohnya seperti ini ya, tambah barang, beli, kita nggak jadi beli nih. Kita bisa pencet di sini, katakan pemesanan, sudah kembali ke halaman, kembali ke form pembelian obat ya. Nah, jika kita login untuk admin ya, atau apoteker mau login untuk mengecek data transaksi yang telah dilakukan, mau lihat daftar obat, atau menambah data-data obat, database obat, berikut dengan manfaatnya, kegunaannya, harganya, kita bisa masukkan di sini. Contoh saya ya. Kita masukkan kodenya, login, nah akan tampil seperti ini. Nah, apabila kita logout, nah akan masuk ke halaman login awal lagi ya, halaman login utama ya. Nah, apabila kita masukkan kode yang salah, username atau password yang tidak sesuai, terus kita pencet login, nah kita pencet kembali, di sini masih ada bugnya ya. Nah, di sini akan muncul notif username dan password salah, gitu. Jadi kita masukin dulu ya, sesuai username dan passwordnya. Nah, seperti ini. Jika seorang admin atau apoteker ingin melihat transaksi yang telah dilakukan, tinggal kita klik di button sini, transaksi. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada status lunas, belum konfirmasi, lunas, lunas, lunas. Nah, jika kita menggunakan pencet detail, maka di sini akan tampil data obat yang dibeli, jumlahnya berapa, harganya berapa, subtotalnya berapa, dan nama pemesannya siapa atau nama pembelinya, tanggal terjadinya proses transaksi kapan, terus kembali ke total lagi, dan statusnya lunas dibayar. Nah, gitu. Nah, jika admin mengklik button obat di sini, akan muncul dua opsi. Yang pertama opsi daftar obat dan opsi tambah obat. Jadi kita mencet daftar obat, kita hanya ditampilkan, disuguhkan dengan daftar obat. Di sini kita bisa edit. Nah, edit di sini kita memperbarui harga, memperbarui keterangan. Nah, gitu. Tinggal kita klik aja. Misalkan kita ganti kode namanya ya. Tadi kan Arkabose. Jadi Arkabose 2 contoh ya. Contoh 2 aja. Terus kita pencet edit. Nah, maka akan muncul notif obat dengan kode itu berhasil diupdate. Nah, kita kembali ke sini. Nah, kita kembali ke daftar obat lagi. Nah, yang tadi kita update Arkabose 2 ada ya di sini. Nah, jika kalian ingin yang namanya menghapus data obat, bisa kita klik di sini contoh nih. Nah, maka akan muncul notif obat dengan kode B002 berhasil dihapus. Nah, lalu jika ingin menambah data obat, kita bisa klik di sini. Lalu masukkan kode obat, contoh ya, B00, contoh B002, kita tulis namanya apa ya, obat ya, Volamil contoh deh ya, obat ibu hamil untuk kapsul. Harganya misalkan 150.000. Nah, konsumen dewasa, manfaat untuk menyehatkan
kandungan. Nah, kita tambah di sini. Nah, maka akan muncul notif obat Flamil berhasil dimasukkan ke dalam database. Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau kurangnya dimengerti, mohon maaf. Untuk waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat sore.